جيب مساعدات في الكيس، بنروح 200 في الكيس، احنا بنروح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat ini kelompok Houthi di Yaman telah meluncurkan rudal hipersonik terbaru bernama Palestina 2 ke wilayah tengah Israel. Angkatan bersenjata Yaman menyatakan tekad mereka untuk terus melancarkan serangan ke jantung wilayah Israel. Rudal yang digunakan merupakan versi terbaru dengan tingkat kecanggihan dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Palestina 2 dilaporkan memiliki kecepatan hipersonik yang melampaui Mach 5 sehingga memicu kepanikan besar di kalangan pemukim Zionis. Jutaan warga Israel dilaporkan mengungsi ke tempat perlindungan, bahkan aktivitas di sejumlah bandara turut terganggu akibat situasi tersebut. Mengutip laporan dari Jerusalem Post, pihak Houthi menegaskan bahwa serangan ini merupakan bentuk dukungan berkelanjutan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kelompok Houthi mengklaim serangan ini sebagai wujud solidaritas terhadap rakyat Palestina dengan sasaran utama berupa target-target strategis di wilayah Israel. Mereka juga mengancam akan terus melancarkan serangan, termasuk ke Bandara Ben Gurion dan kawasan Eilat. Penggunaan rudal hipersonik dan balistik disebut akan terus dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap perjuangan kelompok Hamas. Milisi Houthi yang didukung oleh Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal ke wilayah Israel. Pernyataan resmi terkait hal tersebut disampaikan oleh pihak Houthi baru-baru ini. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengungkapkan bahwa kelompoknya telah melakukan 4 operasi yang menyasar bandara serta sejumlah target strategis lain di Israel. Serangan ini disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim gencatan senjata akan segera tercapai, namun kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang jauh dari kata damai. Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 100 warga Gaza dilaporkan tewas akibat serangan militer Israel. Kekerasan yang dilakukan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina masih terus berlangsung, meskipun beberapa waktu lalu Republik Islam Iran telah melancarkan serangan balasan yang signifikan. Hampir seluruh penjuru wilayah Gaza dilanda kobaran api akibat serangan udara dan darat Israel. Sedikitnya 109 orang dilaporkan tewas hanya dalam 1 hari, termasuk 28 warga sipil yang menjadi korban penembakan ketika sedang mengantri untuk menerima bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui organisasi Gaza Humanitarian Foundation. Meski Donald Trump mengklaim bahwa Israel telah setuju untuk menghentikan agresi militer, hingga saat ini serangan besar-besaran masih terus dilakukan oleh pasukan Zionis di Gaza. Bahkan beredar informasi bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta jaminan dari Trump untuk dapat kembali melancarkan serangan ke wilayah Iran. Meskipun Israel menderita kerugian besar akibat serangan balasan Iran pada 13 Juni lalu. Di balik agresi militer ini, Israel terus mendapat dukungan persenjataan dan pendanaan dari Amerika Serikat dan sejumlah negara barat untuk melanjutkan serangan ke wilayah Palestina. Sebelumnya, pasukan Israel juga melakukan serangan brutal di tepi pantai Gaza yang menewaskan puluhan warga sipil, termasuk anak-anak. Serangan militer Israel mayoritas dilakukan dari udara, mengingat pasukan Zionis kerap mengalami kekalahan dalam pertempuran darat melawan kelompok pejuang kemerdekaan Palestina. Salah satu yang terbaru, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas saat berusaha menyerang Brigade Al-Qassam di kawasan Khan Yunis, Gaza Selatan. Sementara itu, Saraya Al-Quds juga berhasil menghancurkan kendaraan tempur milik Israel dan menyita sejumlah drone militer. Situasi di Gaza menunjukkan eskalasi yang semakin memanas. Di tengah janji gencatan senjata, penderitaan rakyat Palestina masih terus berlanjut. Namun tampaknya Donald Trump tidak pernah membayangkan bahwa serangannya ke Iran, yang semula dimaksudkan untuk mendorong tercapainya gencatan senjata, justru memicu babak baru konflik di Timur Tengah. Situasi ini berkaitan erat dengan kelompok Houthi di Yaman. Bagi yang mungkin lupa, milisi yang bermarkas di Yaman ini pernah mengancam akan mengakhiri gencatan senjata dengan Amerika Serikat apabila Trump ikut campur dalam konflik antara Israel dan Iran. Ancaman tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Setelah ketegangan antara Israel dan Iran mereda, kini giliran Houthi yang mengambil peran dalam peningkatan eskalasi di kawasan. Lalu seperti apa bentuk operasi militer yang mereka maksudkan? Pada Rabu lalu, Israel mengklaim berhasil mencegat serangan drone yang berasal dari wilayah Yaman. Mengutip pernyataan militer Israel yang dilaporkan oleh kantor berita Anadolu, sejumlah drone diluncurkan dari Yaman dan berhasil ditembak jatuh sebelum memasuki wilayah udara Israel. Tidak ada sirene peringatan serangan udara yang diaktifkan, dan hingga laporan ini disampaikan belum ada pernyataan resmi dari pihak Houthi terkait insiden tersebut.
Media Israel juga mengonfirmasi keterangan militer tersebut. Namun, beberapa media seperti N12 dan Israel Hayom yang turut memuat laporan tersebut tidak secara jelas menyebutkan sumber informasinya. Kehadiran indikasi serangan semacam ini bukanlah hal yang mengejutkan. Dari sekian banyak anggota poros perlawanan, saat ini Houthi menjadi salah satu pihak yang masih secara aktif melancarkan serangan terhadap Israel. Sejak November 2023, Houthi telah meluncurkan serangan rudal dan drone yang menyasar target-target Israel, termasuk kapal-kapal komersial di Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab, sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza. Bahkan pada Selasa lalu, Houthi kembali menegaskan komitmen mereka untuk terus melancarkan serangan terhadap Israel hingga pemerintah Tel Aviv menghentikan agresinya di Gaza. Serangan yang dilancarkan Houthi terhadap Israel tidak dapat dilepaskan dari keputusan militer Zionis yang terus menggempur Gaza. Oleh karena itu, milisi Houthi bersumpah akan melanjutkan operasi militer mereka, meskipun gencatan senjata antara Israel dan Iran telah resmi disepakati. Kelompok Houthi di Yaman secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan operasi militer terhadap Israel hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perjanjian gencatan senjata antara Iran dan Israel melalui platform media sosial X. Anggota Biro Politik Houthi, Mohammed Buhaiti menegaskan bahwa penerimaan gencatan senjata antara Iran dan Israel oleh Amerika Serikat serta entitas Zionis menunjukkan bahwa kekuatan militer adalah satu-satunya bahasa yang mereka pahami. Al-Buhaiti menegaskan bahwa penghentian agresi di Gaza serta pencabutan blokade menjadi satu-satunya syarat yang dapat diterima oleh pihaknya. Di luar itu, termasuk jika Iran menerima tawaran Amerika, sama sekali tidak akan memengaruhi tekad Houthi untuk terus membela rakyat Palestina. Kemungkinan Iran kembali melancarkan serangan ke Israel memang dinilai kecil untuk saat ini. Namun di balik situasi tersebut, terdapat sekutu-sekutu Iran yang tetap berkomitmen menantang dominasi militer Israel, khususnya di jalur Gaza. Sejauh mana kekuatan kelompok proksi ini dapat diandalkan tentu bergantung pada kesiapan dan persiapan mereka. Dalam beberapa waktu terakhir, Yaman secara aktif mempersiapkan diri untuk menghadapi konfrontasi militer dengan Israel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelatihan militer besar-besaran. Pada Senin lalu, seorang pejabat Yaman mengungkapkan bahwa lebih dari 82.000 relawan telah menyelesaikan pelatihan militer tahap pertama yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa. Faiz Al-Hanami, pejabat Yaman yang bertanggung jawab atas mobilisasi umum di ibu kota Sanaa, menyatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari persiapan penuh untuk menghadapi Israel dan Amerika Serikat dalam rangka mendukung rakyat Palestina yang terus mengalami penindasan. Hanami juga menjelaskan bahwa pelatihan tahap kedua telah dimulai di Sanaa, dengan target melibatkan hingga 100.000 warga hanya di wilayah ibu kota. Selain di Sanaa, program pelatihan serupa juga dilaksanakan di berbagai provinsi lain seperti Sa'adah, Amran, Hajjah, dan Al-Jauf. Langkah ini diambil setelah pemerintah Yaman secara terbuka menyatakan kesiapannya bergabung bersama Iran dalam konfrontasi militer melawan Israel dan Amerika Serikat. Persiapan yang terus dilakukan ini menjadi sinyal jelas bahwa kelompok Houthi tetap berkomitmen melanjutkan perjuangan, baik melalui serangan militer langsung maupun upaya lain dalam mendukung rakyat Palestina di Gaza.